Halo warga Indonesia sekalian, bagaimana awal mula perseteruan antara Kiai Haji Imaduddin dengan para habaib di Indonesia? Apa pemicunya? Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang mentis gitu? Apa yang mempengaruhi kenapa perseteruan antara Kiai Haji Imaduddin dengan Habib-Habib di Indonesia sampai sekarang ini belum juga menemukan titik temunya gitu, belum menemukan kesimpulan yang akurat gitu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin yang berjudul Menakar Kesahihan Nazab Habib di Indonesia? Apakah tesis ini berhubungan dengan kericuan para habaib di Indonesia? Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa titik temunya belum jumpa sampai sekarang ini? Apa yang mendasarinya? Apakah para habaib di Indonesia itu benar-benar takut gitu? Takut tes DNA di Indonesia? Kenapa para habaib ini ada semacam ketakutan gitu? Kenapa mereka merespon dengan sangat emosional gitu? Mereka bahkan memojokkan Kiai Haji Imaduddin gitu. Apa yang mendasarinya? Saya akan membahas sebentar lagi. Sebelum tahun 2013, tidak ada yang namanya meragukan nasab habaib di Indonesia. Setelah 2013 ke atas, yaitu saat gembar-gembornya yaitu FPI di Indonesia, maka orang-orang mulai mempertanyakan gitu, karena FPI ini ya diduga ya melakukan persekusi gitu, melakukan kejadian-kejadian yang onar, yang akhirnya juga itu dibekukan gitu, akhirnya dihapuskan gitu dari Indonesia. FPI tidak ada lagi sekarang ini. Sebelum tahun 2013 tidak ada yang namanya meragukan, satu orang pun meragukan nasab Nabi di nasab habaib di Indonesia. Jadi setelah tahun 2013 ini ke atas, orang-orang berpikir ya, bagaimana mungkin ya keturunan atau cucu Nabi itu melakukan hal-hal yang sekeji itu gitu, melakukan persekusi, bicaranya kasar gitu, kafir gitu, dikit-dikit kafir gitu. Ketua FPI saya itu Imam Besar Rizik Syihab dipertanyakan gitu, apa iya seorang cucu Nabi seperti itu, akhlaknya seperti itu. Dan puncaknya terjadi pada saat Ketua FPI pada masa itu mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata dan buta hati. Dan ini semacam ini ya, menurut saya pribadi ini semacam penghinaan gitu kepada Gus Dur gitu, yang mantan presiden yang sangat dihormati di Indonesia. Seanak jidat mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata dan buta hati. Bahkan pihak-pihak NU juga sangat menyayangkan gitu. Kenapa ada orang yang mengatakan seperti itu? Kenapa cucu Nabi yang akhlaknya kita atau berharap bahwa akhlaknya itu sama dengan Nabi gitu, sama dengan Nabi kita yang kita cintai gitu. Nah, kenapa berbanding terbalik? Nah, inilah pemicunya gitu. Awal pemicunya makanya diadakanlah penelitian seperti yang dilakukan oleh penelitian Kiai Haji Imaduddin. Nah, tidak hanya itu. Rizik Syihab juga konon katanya mengatakan bahwa Islam Nusantara itu sesat dan menyesatkan. Padahal itu adalah hasil karya atau kebanggaan daripada NU. Kita tahu bersama NU itu kan sangat banyak di Indonesia, ada jutaan gitu. Kalau NU ngamuk sekali aja bisa banyak itu mendukung Rizik Syihab ya. Tapi NU menurut saya itu sangat dewasa yang menyikapi hal ini. Mereka sangat menghormati gitu. Nah, setelah itu tanggapan-tanggapan daripada habaib ini memicu kontroversi itu. Jadi mereka tidak menanggapi dengan arif bijaksana. Mereka tidak menanggapi dengan menunjukkan, ya nggak apa-apa kalau misalnya lu mempertanyakan kesasihan gitu, mulu mempertanyakan nasab habaib di Indonesia, ya nggak apa-apa kita tes DNA gitu. Nggak ada perkataan yang seperti itu. Malah mengatakan hal-hal yang emosional, memojokkan, mempersekusi dari pihak-pihak Kiai Haji Imaduddin gitu. Nah, ini menurut saya itu yang memicu kemarahan daripada orang-orang pribumi gitu, orang-orang yang misalnya yang orang-orang Indonesia gitu, orang-orang yang Islam Nusantara gitu. Ini memacu atau memancing kemarahan. Jadi menurut saya pribadi ya, mohon maaf ya, ini hanya opini saya pribadi. Kalau misalnya FPI dulu dibiarkan seperti itu ya,
dibiarkan merajalela, dikasih panggung gitu, mempersekusi, melakukan hal ini, membuat onar dan segala macam gitu. Kalau tidak dibubarkan, menurut saya pribadi itu tidak menunggu lama Indonesia itu akan bernasib sama dengan Afghanistan, Irak, Suriah. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya, paham-paham seperti ini sangat berbahaya sekali ya. Ini yang tidak dimaui oleh para pendukung daripada Kiai Haji Imaduddin. Saya sangat berbangga ya dengan Kiai Haji Imaduddin, dengan keberaniannya, walaupun dia kadang dipersekusi gitu, timnya dipersekusi, pendukungnya dipersekusi, akan tetap dia sangat tegar gitu mengatakan bahwa kita harus mempertanyakan nazab Habaib di Indonesia. Ya kalau benar ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau benar nggak jadi masalah. Saya pribadi juga kalau memang Habib itu misalnya DNA-nya misalnya keturunan, contoh misalnya keturunan Genghis Khan misalnya, ya nggak jadi masalah kalau akhlaknya. Seperti contoh misalnya Habib Jafar misalnya, nggak jadi masalah. Tetap kita panggil Habib juga walaupun DNA-nya itu DNA dari Inggris misalnya gitu, lebih banyak keturunan Indianya gitu, atau cuman DNA-nya 3% Arabnya gitu, seperti Najwa Shihab yang keturunan Habaib juga, dia terbukti keturunan Arabnya itu cuma 3% gitu. Malah dia lebih India daripada orang India sekalipun. Jadi hal-hal seperti inilah mungkin yang ditakutin ya. Mungkin dugaan saya yang ditakutin oleh para Habaib di Indonesia. Kalau misalnya orang itu benar gitu, kalau jujur gitu, kalau mereka misalnya tulus gitu, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya DNA-nya juga nggak nyambung ke Arab gitu, nggak ada Arabnya, ada DNA Arabnya, ya nggak jadi masalah. Kita juga tahu itu karena apa? Karena Habaib di Indonesia itu dominan ini keturunan dari keturunan Nabi dari pihak cewek, bukan pihak cowok. Jadi ini ada semacam persilangan antara perkawinan antara gen bermacam-macam gen gitu. Ada banyak gitu, berapa ribu tahun kan dari Nabi ke Habaib di Indonesia itu kan ada jeda waktunya banyak. Jadi gen itu kan bisa aja bercampur-campur, nggak jadi masalah. Seperti Najwa Shihab misalnya, kita akuin keberanian Najwa Shihab, kejujurannya. Dia mengakui bahwa walaupun dia dikatakan keturunan Habib itu, ya dia mengakui dengan jujur dan mau melakukan tes DNA. Jadi saya semakin ragu ya, semakin khawatir ya. Kenapa para Habib itu tidak melakukan tes DNA? Apa mereka benar-benar takut ya? Ya kalau misalnya DNA-nya jauh gitu seperti saya katakan tadi, nggak jadi masalah. Kita juga nggak mau menjelek-jelekan, tidak mau mengejek juga. Yang permasalahan itu adalah mereka seperti dikasih panggung gitu, bikin onar gitu. Ada juga yang sebagian yang bikin onar gitu, bikin ribut gitu. Jadi dugaan saya ya, kalau misalnya FPI nggak dibubarkan zaman dulu ya, tidak dibubarkan oleh pemerintah, dugaan saya tidak lama lagi Indonesia itu akan seperti Afghanistan, Irak, seperti Suriah gitu. Coba, kenapa bisa seperti itu? Apa yang salah sih gitu? Kenapa agama Muslim seperti itu gitu? Nggak, kalau yang saya tahu tuh agama Muslim tidak seperti itu, damai gitu, cinta damai, toleransi. Kenapa paham-paham seperti dikit mengkafirkan orang gitu, kafir kita serang, itu bukan budaya kita, itu kan bukan budaya Nusantara kita. Inilah yang di komplain orang-orang gitu, loh kok gitu ya. Itu kan cuci Nabi kan harusnya menggambarkan akhlak yang baik gitu, akhlak yang lembut gitu, yang toleransi gitu, bukan dikit-dikit persekusi, dikit-dikit kafir. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin negara tidak maju. Apa hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa? Jadi hubungan antara agama itu dengan kemajuan suatu bangsa itu sangat berhubungan. Ini nih yang jarang kita sadari. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena begini, banyak keputusan-keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Salah satu contoh misalnya, ada banyak yang mengatakan bahwa Tuhan itu di Arab gitu. ya ya nggak apa-apa lah kalau misalnya Nabi itu ada di Arab gitu. Tapi kalau Tuhan itu nggak, dan bagaimana mungkin kita mau memvonis bahwa Tuhan itu di Arab? Jadi terus Tuhan agama lain di mana gitu? Tuhan agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen di mana gitu? Terus yang kedua, ada persepsi yang mengatakan bahwa
orang kaya itu hisapnya lama. Jadi banyak orang yang ragu menjadi orang kaya gitu, takut jadi orang kaya. Padahal sahabat Nabi itu banyak orang kaya juga gitu, banyak duitnya yang miliaran gitu. Bahkan saat wafat pun mereka meninggalkan warisan, bukan meninggalkan utang. Akan lebih baik kita meninggalkan warisan daripada meninggalkan utang. Jadi kalau misalnya nih ada orang kaya gitu, ya justru dia akan membantu orang lain gitu, bisa bersedekah, membantu negara, membantu ekonomi dan lain sebagainya. Hal yang ketiga ya yang bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu adalah ada yang mengatakan bahwa agama kita lah yang paling benar gitu, agama lain sesat, agama lain kafir, agama lain itu harus diperangi. Jadi doktrin-doktrin semacam ini bikin negara kacau gitu. Bagaimana nggak kacau gitu kalau warganya perang mulu gitu. Jadi masih banyak lagi ya hal-hal atau tradisi dalam beragama atau prinsip dalam beragama itu yang bisa menghancurkan negara, yang justru menghancurkan negara. Jadi kalau ada yang mengatakan apa hubungan antara agama dengan kemajuan suatu bangsa, itu sangat berhubungan. Tradisi kita dalam beragama itu sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah kalau kita memberikan panggung kepada pihak-pihak yang intoleran, yang suka mengkafirkan orang, yang dikit-dikit persekusi, itu akan mempercepat menjadikan Indonesia menjadi negara seperti Afghanistan, Irak, Suriah, dan lain sebagainya. Saya Rian Mustik, salam nasional.